Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 56. Sebuah konstruksi yang berkembang dengan baik berdiri dengan mengesankan. Esensi spiritual memenuhi udara dan lampu indah bersinar samar. Kelompok-kelompok besar berkumpul di sekitar istana yang seperti menara pengawal kekaisaran surgawi yang didirikan di dunia manusia, dan hewan-hewan keberuntungan menjaga pintu masuk depan, mengaum dari posisi berjongkok. Ayah membunuh Pisiu muda yang memiliki garis keturunan yang sangat murni. Ini, dia memprovokasi bencana besar. Seorang pria muda dengan penampilan heroik ketakutan saat dia mondar-mandir di dalam aula, benar-benar gelisah. Kabut cahaya tebal beredar di dalam rumah raja, dan burung-burung yang berharga menangis di atas langit istana, membuat sketsa garis-garis cahaya menyilaukan di langit. Danau di dalam mansion itu bersih dan jernih, dan air mengalir ke empat arah. Sebuah gunung berbatu duduk di samping, dan bunga-bunga indah ada di mana-mana di dalam taman yang sangat besar dan elegan. Ini adalah surga surgawi yang dipenuhi dengan esensi ilahi yang padat. Saya harap ayah dapat meninggalkan medan perang 100 klan sesegera mungkin. Seorang wanita cantik sedang menggendong bayi. Alisnya yang sangat indah terkunci dalam ekspresi mengkhawatirkan. Tidak peduli apa yang kamu katakan, sudah terlambat. Berita itu sudah menyebar ke kekaisaran. Membunuh pemuda Pisiu seharusnya sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Hal-hal yang seharusnya terjadi seharusnya kemungkinan besar sudah terjadi sekarang. Seorang pria muda menggenggam tangannya dengan erat. Alisnya berdiri tegak saat kilat keluar dari matanya. Suara gemuruh mulai terdengar di dalam ruangan. Bayi yang tertidur lelap membuka matanya yang besar dan jernih karena dia tidak tahu apa yang terjadi. "Jangan menakuti anak itu," kata wanita cantik itu. "Beberapa hari terakhir ini sangat menyiksa, dan kami bahkan mengabaikan Hao kecil. Bagaimana dia bisa terus tidur seperti ini dan mengapa aku merasakan aura simbol di dalam tubuhnya?" Pemuda itu berbalik. "Ya, kamu juga merasakannya. Saya pikir saya merasakan sesuatu yang salah. Dia sangat muda, bagaimana simbol sudah muncul di dalam tubuhnya?" Wanita muda itu ragu. "Mungkinkah?" Pahlawan itu tiba-tiba melebarkan kedua matanya dan dua bulu petir melesat ke arah jendela. Dia menakuti sekelompok burung agar cepat melarikan diri. "Apa yang baru saja kamu ingat?" Wanita yang secantik bunga dan bulan bertanya. Para ahli yang benar-benar paling kuat dalam umat manusia pada akhirnya dilahirkan dengan tulang suci dan akan dilahirkan dengan jejak primitif mereka sendiri, mendapatkan teknik berharga eksklusif mereka sendiri. Suara pemuda itu bergema dan kemudian dengan emosional berkata, "Ada beberapa orang lain yang lahir secara alami dengan tulang berharga primitif seperti Peng bersayap emas dan Hou sejati. Teknik berharga yang mereka miliki sejak lahir dapat menentang dunia, bahkan menyebutnya sebagai tulang makhluk tertinggi tidak akan berlebihan." Setelah mendengar itu, wanita itu terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia melihat ke arah bayi di dadanya dan sangat gugup sehingga tangannya gemetar. "Biarkan aku melakukan pemeriksaan yang cermat." Pemuda itu sangat tegas dan berjalan dengan langkah besar. Bayi itu sangat ingin tahu karena dia tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Dia mengedipkan matanya yang besar dan dengan gembira mengulurkan tangan kecilnya untuk menunjukkan bahwa dia ingin pria itu menggendongnya. Setelah memeriksa bayi itu, pria itu sangat terkejut hingga jari-jarinya gemetar. Kata-kata pria yang biasanya tenang dan tenang itu nyaris tidak terdengar saat dia berkata, "Tulang tertinggi. Lahir secara alami. Apa artinya ini?" Di masa depan, anak ini bisa berdiri bahu-membahu dengan Archaic Vicious Beast peringkat surgawi.
Dia akan terukir dalam sejarah umat manusia sebagai seseorang yang mampu bertarung dengan peng bersayap emas berdarah murni yang tak tertandingi, atau Hou sejati yang memiliki teknik berharga primitif mereka sendiri yang dapat menggetarkan langit dan bumi. Wanita itu menggendong bayi itu dan dengan lembut mencium wajah merah kecilnya. Matanya berkilauan dengan cahaya dan berkata, apakah dia benar-benar memiliki tulang makhluk tertinggi atau tidak? Dia masih anak kita. Dia harus tumbuh dengan bahagia. Beberapa hari kemudian, berita datang dari medan perang 100 klan. Seperti mematahkan ranting-ranting busuk, Pisiu dewasa itu dengan keras menyapu medan perang yang luas sambil berlumuran darah. Tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Meskipun para ahli mengepung tetua ke-15 seperti awan, mereka juga tidak bisa menghentikannya. Mereka dikejar selama lebih dari 100.000 li sampai lengan mereka putus, dan hampir semua tulang di tubuh mereka patah. Akhirnya, dia mendapat bantuan orang lain. Dia mengatur banyak potongan tulang berharga keturunan archaik untuk mengaktifkan mantra ilahi, yang memungkinkan dia untuk melarikan diri pada akhirnya. Namun keberadaannya tidak diketahui. Luka-lukanya sangat parah. Apakah dia akan hidup atau tidak, tidak pasti, tetapi dia tidak kembali ke ibu kota. Tidak bagus, aku harus pergi mencari ayah. Setelah pemuda itu menerima berita itu, dia berdiri dan memutuskan untuk pergi ke perbatasan selatan. Suku sudah mengirim sejumlah besar ahli. Kaisar bahkan menyebarkan berita itu kepada pangeran feodal di mana-mana untuk membantu pencarian. Berapa banyak gunanya bagimu untuk pergi? Wanita muda itu takut suaminya akan menempatkan dirinya dalam bahaya untuk mencari Pisiu itu. Apakah ayah masih hidup atau tidak masih belum diketahui. Tidak peduli apa, aku harus mencoba yang terbaik untuk mencarinya. Pria itu sangat tegas dan bersikeras untuk pergi. Wanita cantik itu memahami temperamen suaminya sendiri. Setiap kali dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada hal lain yang akan mengubah pikirannya. Tapi karena dia benar-benar takut dia akan pergi mencari Pisiu yang menakutkan itu, dia berkata, aku akan pergi denganmu. Ada dua teknik berharga yang hanya akan mencapai hasil maksimal jika kita menggabungkan kekuatan kita. Tidak, kamu harus menjaga Hou kecil. Pria itu menolak. Aku tidak akan merasa nyaman denganmu seperti ini. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi lembut, dia berkata, suku ini memiliki begitu banyak orang, mungkinkah mereka tidak bisa menjaga Hou kecil? Kecuali jika binatang iblis kuno masuk ke ibu kota kekaisaran, jika tidak, siapa yang berani masuk ke rumah raja kita dan membuat kekacauan? Pria itu memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Dia sudah melaporkan berita tentang si Hou yang dilahirkan dengan Supreme Being Bonus kepada dua Lord of Affairs yang lama. Dia berpikir bahwa mereka pasti akan memperlakukan ini sebagai bayi yang langka dan berharga sehingga tidak akan terjadi apa-apa padanya. Masalah ini diklasifikasikan sebagai sangat rahasia karena ini adalah masalah yang sangat penting. Di depan umum, satu Shi sudah cukup. Karena ia dilahirkan dengan pupil ganda, mudah untuk melihat hanya dengan melihat wajahnya, namun, Shi Hou tidak akan mudah ditemukan kecuali jika seorang kerabat dekat memeriksanya. Dengan demikian, berita ini tidak akan bocor dan tidak akan menjadi perhatian orang lain dan mencegah kematian muda. Kakak dan istri ke-11, apakah kamu benar-benar pergi sebentar? Anda benar-benar tidak perlu. Para ahli suku sudah dikirim, mereka pasti akan membawa kembali tetua ke-15. Benar, kamu tidak perlu khawatir. Surga akan membantu yang layak. Penatua ke-15 pasti akan baik-baik saja. Para anggota suku membujuk, tetapi suami dan istri bersikeras untuk pergi. Kakak ke-11, jangan khawatir. Aku akan menjaga Hou kecil. Biarkan dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Nyi kecil dan ketika mereka tumbuh dewasa, dua bersaudara ini akan meratakan dunia dan menaklukkan 10.000 suku.
Seorang wanita muda yang sudah menikah tertawa. Penampilannya luar biasa, dan dia adalah ibu dari Shi. Sudut mulutnya tertekuk saat dia tertawa, dan gigi mutiaranya yang berkilau bersinar. Dia sangat hangat dan ramah, dan memiliki seorang anak yang jenius. Posisinya di dalam suku sangat tinggi. Terima kasih banyak kakak keenam. Tidak apa-apa jika beberapa tetua suku menjaganya. Tidak baik terlalu mengkhawatirkanmu. Pasangan itu berterima kasih. Adik ipar, kamu terlalu sopan. Kita semua dari keluarga yang sama, jangan mengatakan hal-hal seperti ini, kata wanita muda yang sudah menikah. Pada akhirnya, pasangan itu memulai perjalanan mereka dan meninggalkan negara kuno, menuju medan perang 100 suku. Yi kecil, di masa depan kamu harus menjadi lebih akrab dengan Hao kecil. Karunia-nya luar biasa. Ketika dia dewasa, dia akan menjadi tangan kananmu. Pergi ke belakang kerumunan istana kami, wanita muda yang sudah menikah memperingatkan anak bermata dua itu. Anak berusia 3 tahun itu tidak gentar. Tindakannya jauh melampaui usianya. Semua anggota suku membantu menjaga Shi Hao bersama dengan banyak pelayan. Secara alami, tidak ada masalah. Beberapa hari pertama agak ribut karena merindukan orang tuanya, tapi dia sangat mudah diurus setelahnya. Setelah beberapa hari, wanita muda yang sudah menikah membawa Shi Hao ke kediamannya sendiri. Melihat anaknya sendiri yang menatap bayi itu dengan kilatan cahaya ilahi di matanya tanpa berkedip, dia bertanya dengan bingung, "Yi kecil, mengapa kamu selalu menatap adik laki-lakimu?" Dia sangat rumit. Ada tulang misterius yang tak terduga di tubuhnya yang memiliki simbol rumit. Shi dengan tenang berkata. Wanita muda yang sudah menikah itu terkejut. Dia tahu anaknya luar biasa dan memiliki 2 murid yang memiliki asal yang sama dengan para santo suci kuno, dan mampu melihat dengan jelas sumber segala sesuatu. Tiba-tiba, dia ketakutan dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera bertanya, "Kamu bilang ada tulang di tubuhnya yang tertutup rapat dengan simbol primitif." "Ya," jawab anak kecil itu dengan tenang. "Dilahirkan secara alami." "Tulang tertinggi." Wanita muda yang sudah menikah gemetar di tempat. Dia memikirkan kembali legenda kuno itu dan tidak bisa mengendalikan detak jantungnya. Setelah beberapa lama, dia memiliki ekspresi teduh saat dia menatap bayi yang naif dan murni itu. Matanya mengandung kilatan kejahatan dan kemudian berbalik ke arah anaknya dan berkata, "Jangan katakan ini kepada siapapun." Anak itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Seketika, beberapa bulan berlalu dan Shi Hao kecil menjadi lebih manis seiring bertambahnya usia. Dalam sekejap mata, dia berusia 8 hingga 9 bulan. Dia bisa berjalan sendiri sejak lama, dan sekarang bahkan bisa berbicara. Matanya hidup dan kulitnya cantik seperti porselen. Siapapun yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit wajah kecilnya. Selama waktu ini, wanita muda yang sudah menikah merawat Shi Hao kecil dengan cermat, seolah-olah dia miliknya sendiri. Pada akhirnya, dia hanya membawanya ke kediamannya sendiri dan merawatnya bersama Shi. "Bibi, aku ingin pergi ke taman untuk menonton bangau berbulu merah." Suster Mang berkata bahwa mereka sangat cantik. Seluruh tubuh mereka seperti merah tua, dan suara mereka sangat enak untuk didengarkan. Si kecil mengedipkan matanya yang besar dan berbicara sementara bulu matanya yang panjang bergetar ringan. Suaranya sangat kekanak-kanakan dan memiliki suara susu yang menyenangkan dan lembut. Biasanya, seorang anak semuda ini tidak bisa berbicara sebebas ini dan bahkan berjalan pun sulit, tetapi baginya, itu sederhana. "Kakak Mang." Itu adalah seorang gadis dari keluarga pelayan. "Jangan dengarkan omong kosongnya, Bibi akan membawamu melihat Luan, dan Raja Merak 5 warna, kata wanita muda yang sudah menikah. Kakak Mang adalah kakak perempuan yang baik.
Dia sangat baik hati dan cantik. Dia cukup sering bercerita kepadaku. Shi Hao kecil mengedipkan matanya yang besar dan dengan tulus berkata, "Oke, setelah makan malam, kita akan pergi melihat bangau berbulu merah, dan setelah itu, aku akan membawamu untuk melihat luan dan pink merak 5 warna." Wanita muda yang sudah menikah itu tersenyum. "Bibi adalah yang terbaik." Pria kecil itu mengangkat kepalanya. Kedua tangannya saling menggenggam dan matanya bersinar seperti bintang, penuh harapan dan keinginan. Setelah itu, dia berbalik dan berkata, "Saudaraku, mari kita pergi ke halaman belakang dan bermain. Ada banyak anak di sana." "Aku tidak pergi." Shi menolak dan duduk bersila di tanah. Pada usia yang sangat muda, dia sudah mantap seperti batu besar, diam-diam mengolah teks tulang. Kalau begitu aku akan bermain." Pria kecil itu berlari ke halaman belakang dengan berjinjit untuk menemukan sekelompok anak pelayan untuk bermain. Di sana, dia dengan senang hati tertawa dan bermain. Pria kecil itu cantik dan menggemaskan, dan dia sangat baik hati. Dia tidak pernah menggertak anak-anak pelayan, dan sering bermain dengan mereka. Karena itu, semua orang di Menshan menyukainya. Setelah beberapa hari, wanita muda yang sudah menikah membawa Shi dan pria kecil itu untuk mengunjungi rumah raja bersama. Dia naik kereta ke manor lain untuk melihat luan, merak 5 warna dan keturunan lain dari burung iblis kuno. "Bibi, di mana luan?" Si kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia agak bingung. Setelah tiba di manor, mereka langsung masuk ke istana bawah tanah. "Kita akan segera melihat mereka," kata wanita muda yang sudah menikah tanpa ekspresi. Setelah tiba di sebuah kamar pribadi, jari-jari wanita muda yang sudah menikah itu berkelebat dengan seutas simbol yang aneh, dan dia menekan tubuh lelaki kecil itu. Namun, tulang berharga di dalam tubuhnya langsung muncul dan bersinar. Bahkan setelah itu dia masih tidak pingsan. Layak menjadi tulang makhluk tertinggi. Mata wanita muda yang sudah menikah itu semakin ganas. Dia tahu bahwa tulang yang berharga baru saja mulai tumbuh. Dia bertepuk tangan dan sosok tanpa suara dan terengah-engah mendekat seperti hantu dari tidak jauh. Dia meraih pria kecil itu dan menekannya ke tempat tidur yang sedingin es. "Bibi, apa yang terjadi?" Dia dengan bingung bertanya. Ini adalah anak berusia 8 hingga 9 bulan. Anak-anak lain masih bingung dan bodoh, tapi dia polos dan baik hati. Sebuah pisau perak cantik yang mengalir dengan kilau yang mempesona melintas. Itu mengiris dada pria kecil itu dan darah segar tiba-tiba tumpah keluar. Pada saat yang sama, gumpalan kemegahan surgawi kabur yang beredar dengan misteri surgawi yang mengandung simbol yang tak terhitung melintas di sana tanpa henti. "Itu menyakitkan." Si kecil menangis kesakitan. Matanya penuh kejutan. Ia tidak pernah menyangka akan diperlakukan seperti ini. Dia masih berusia 8 hingga 9 bulan, apa yang bisa dia ketahui? Tanpa diduga, dia tidak pingsan, sangat merepotkan. Wanita muda itu dengan acuh tak acuh berkata. Di sisi lain, ada anak lain, Shi. Dia dengan tenang melihat dalam diam. Benar-benar dipertanyakan apakah dia benar-benar berusia 4 tahun atau tidak. Darah segar mengalir dan wajah si kecil memucat. Matanya yang besar tanpa ekspresi dan dia terus-menerus berteriak kesakitan saat darahnya terus mengalir keluar. Jangan sampai ada kecelakaan. Saya meneliti buku-buku tulang kuno dan ingat bahwa metode ini akan berhasil. Anak saya lahir dengan murid ganda, dia pasti akan dihormati di langit dan bumi. Wanita muda itu dengan gugup berteriak. Tante. Si kecil mengangkat wajah kecilnya yang penuh dengan air mata. Dia mengulurkan kedua tangannya dan berharap dia bisa mengurangi rasa sakitnya. Namun, wanita muda itu acuh tak acuh.
Wajahnya sedingin es. Dia hanya memperingatkan sosok hantu itu untuk berhati-hati dan tidak membiarkan Supreme Being Bone kehilangan kekuatan hidupnya. Selesai. Pada akhirnya, sosok itu mengeluarkan suara teredam yang terdengar seperti binatang buas setelah membelah segumpal cahaya dari dada si kecil. Ada kekuatan mistis yang sulit untuk dijelaskan di sekitarnya, dan segera setelah itu mulai tumbuh, itu menjadi mengguncang jiwa. Itu memancarkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya saat menerangi seluruh ruangan. Yi kecil, giliranmu. Kamu harus bertahan. Wanita muda itu dengan gugup memperingatkan anak di sisinya. Anak itu mengangguk tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia berbaring di tempat tidur batu giok. Dengan goresan pisau perak, dadanya terbelah dan darah mulai tumpah. Hati-hati, jangan membuat kesalahan. Mata wanita muda itu kejam dan sangat mencintai anaknya. Di atas ranjang sedingin es di sampingnya, pria kecil itu kesakitan. Matanya yang besar penuh dengan air mata. Setiap kali bulu matanya yang panjang bergerak, air mata berkilauan turun. Dia mengulurkan tangan kecilnya dengan susah payah, dan dia tampaknya ingin menjangkau bahkan sedikit kehangatan. Dia memohon dengan suara gemetar, "Bibi." Wanita muda itu dengan dingin meliriknya dan kemudian mengabaikannya. Dia menoleh ke arah tempat tidur lainnya. Dengan ekspresi penuh kasih sayang dan suara lembut, dia diam-diam bertanya, "Yi kecil, kamu harus bertahan. Di masa depan, seluruh tanah ini akan menjadi milikmu, karena kau adalah makhluk tertinggi yang terlahir secara alami." Di sampingnya, si kecil yang kehilangan Supreme Being Bone-nya berbaring di ranjang sedingin es sendirian. Wajahnya yang seputih salju penuh dengan air mata. Dia perlahan kehilangan kesadaran dan bergumam, "Ibu." Pada saat-saat yang paling menyakitkan, dia memanggil kerabatnya yang sebenarnya dengan sedih. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.